berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom guys, selamat datang di acara Worship from Home PJJ Surabaya. Anda pasti diberkati. Saya ajak para saudara-saudara dimanapun kalian berada, marilah kita sama-sama saling menyapa, katakan shalom kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita di komen atau di live chat yang ada di YouTube PJJ Surabaya ya guys, pada hari ini. Oke, kalian pasti diberkati karena Bapak mengasihi kalian. Baik, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa dan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Marilah kita sembah Dia. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tak akan pernah sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau yang sanggup, ku tahu ku tak pernah sendiri, selalu baru kau bagiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Berikanlah padanya segala kelemahanmu, kekhawatiranmu. Sembah Dia. Jesus, Bapamu, Dia pelindungmu. Haleluya, Jesus, we worship you. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamatkan di Ruko Klampis Square B01 Klampis Jaya, Surabaya Timur. Saudara yang membutuhkan pelayanan, saudara bisa melihat jam kerja office hour dari Grace of Christ Community Church Surabaya, dan juga nomor-nomor telepon yang saudara bisa hubungi jika saudara membutuhkan pelayanan. Yang kedua, informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya saudara bisa dapatkan secara detail melalui media sosial GCC Surabaya, yaitu lewat Facebook, YouTube maupun Instagram GCC Surabaya. Di sana juga ada Injil kabar baik, ada khotbah-khotbah firman Tuhan yang kita dengarkan, yang saya percaya itu membangkitkan iman kita, menguatkan kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang mungkin sedang terjadi di dunia kita, di kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara diberkati, pengen support pelayanan di Grace of Christ Community Church Surabaya ini, saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap benih yang saudara tabur itu akan kemudian tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Karena Bapa kita bukan Bapa yang pendusta, Dia Bapa yang pasti memberkati setiap orang yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu sungguh memerdekakan, menjamah, memberikan kelegaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu mengubahkan kami, dan kuasa
firman-Mu itu Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Engkau memberkati setiap kata yang kami dengarkan, semuanya diurapi Tuhan, daripada-Mu saja dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara dalam Sunday Worship from Home malam hari ini. Kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Ya saudara, hari-hari ini kita melihat apalagi dalam masa pandemi ini, media berkembang begitu luar biasa ya. Kita bisa menemukan banyak konten menarik di dalam media apapun, mulai dari informasi, mulai hiburan, juga pengetahuan, segalanya kita bisa temukan di media sekarang ini. Suatu saat di rumah anak-anak saya itu sedang bercanda mereka satu sama lain. Kemudian saya mendengar mereka itu bilang bahwa, "Wah, ini iya betul, ini Cece banget ini. Oh kalau ini Noni. Oh iya, meme kayak gitu. Iya betul, kok bisa ya, betul banget gitu." Wah, saya kemudian tertarik gitu loh. Apa sih ini, dengarkan apa? Terus saya ikut nimbrung, apa sih lagi ngeliatin apa gitu. Kemudian mereka tunjukin, ini loh Mami. Oh saya lihat tuh mereka lagi ngeliatin TikTok. Kemudian mereka lagi liatin ada dalam konten TikTok itu ada yang bilang informasi tentang anak pertama cek gitu ya. Jadi anak pertama itu mandiri, kemudian kedua apa, ketiga apa. Jadi mereka bilang, "Oh iya betul, itu aku banget," gitu ya. Fakta anak bungsu cek gitu. Jadi anak bungsu manja dan sebagainya. Jadi mereka suka, dan saya lihat itu like-nya banyak banget, ribuan. Kemudian komennya juga ribuan gitu. Dan mereka jadi, "Oh iya," ada yang komen, "Oh iya itu betul, saya banget." Atau, "Wah bener sekali, itu tentang saya, kok bisa sama banget, kok bisa betul banget, kok bisa ketebak banget." Jadi mereka sangat menikmati. Dari hal itu saya mengambil kesimpulan bahwa manusia ini memang suka untuk mencari tahu tentang dirinya. Apa itu kelebihannya, apa itu kelemahannya. Kadang ada fakta tanggal lahir, yang lahir tahun ini. Apa. Kemudian orang mencari tahu lewat zodiak. Oh kalau zodiak Scorpio seperti ini, zodiak ini seperti ini, zodiak seperti ini. Jadi banyak sekali orang-orang ingin mencari tahu tentang dirinya sendiri, bagaimana sih sifat mereka, bagaimana sih kelemahan apa saja yang ada pada mereka, dan apa kelebihan pada mereka. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali kita justru kurang memahami atau lupa dengan identitas kita sebenarnya di dalam Kristus. Apa sih sebenarnya, apa sih bedanya sekarang saya sudah di dalam Kristus, aku sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, aku sudah terima Yesus, kemudian apa yang berbeda di dalam kehidupanku? Kok kehidupanku masih sama-sama saja? Ya, saudara, mungkin banyak dari kita anak-anak Tuhan yang mempertanyakan seperti itu dan tidak memahami apa sebenarnya bedanya saat kita sekarang berada di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saat kita sudah di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya kan? Lalu kemudian kita bertanya, apa? Lalu kemudian yang baru itu apa? Tentu saja saat kita sudah ada di dalam Kristus, yang baru itu bukan berbicara tentang tubuh. Jadi pada saat saudara bertubuh gendut, ya kan? Kemudian saudara terima Yesus, setelah terima Yesus berarti saudara sudah diselamatkan, tubuh saudara saat itu tetap gendut. Kalau saudara secara jiwa lagi stres karena nggak pinter matematika, pada saat saudara terima Yesus, saudara sudah diselamatkan,
saat itu juga amin, ya saudara tetap stres karena nggak pintar matematika saat itu. Jadi semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Namun tubuh kita ini, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, ada lagi roh. Nah, yang diberikan oleh Tuhan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang baru di dalam kehidupan kita, itu adalah roh kita. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Bapa diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang di luar sana yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak punya roh Kristus. Tapi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki roh Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi rohnya yang baru pada saat itu, rohnya yang menjadi seperti Kristus. Karena Kristus memang tinggal di dalam kita. Lalu sebenarnya apa fungsi daripada roh kita? Roh itu adalah bagian dari diri kita yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bagian dari diri kita yang dapat menerima aliran kehidupan, kuasa Tuhan mengalir, itu semuanya melalui roh kita. Jadi saat kita lahir baru, roh kita itu benar-benar sudah sempurna seperti Kristus. Oleh sebab itu kenapa kalau orang Kristen meninggal pada saat acara pemakaman, khotbah-khotbah perkabungan, selalu dikatakan kita yang meninggal sudah bersama dengan Bapa. Karena pada saat kita meninggal, roh kita ini otomatis langsung bersama dengan Bapa. Karena bukan berdasarkan tubuh, bukan berdasarkan jiwa kita yang masih hidup di dalam daging dan dosa. Jadi benar-benar roh kita sudah sesempurna Kristus. Nah, masalahnya manusia masih dikendalikan dengan jiwanya, pikirannya. Pikiran kita masih berpikir bahwa kita ini hidup di dalam daging dan kita sering melihat kenyataan. Roh, segala hal yang terjadi dalam roh kita, apapun yang terjadi di dalam roh kita, itu dapat kita ketahui melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi cermin untuk kita dapat berkaca bahwa oh, aku ini adalah ciptaan baru. Oh, aku ini sudah ditebus oleh Tuhan. Oh, masa depanku adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan gemilang gemilang. Oh, ternyata aku ini berharga di mata Tuhan. Itu semua kita dapatkan melalui firman Tuhan. Jadi apa yang sedang terjadi di dalam roh kita dapat memahaminya di dalam firman Tuhan. Dalam Roma 6 ayatnya yang ke-63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita makan setiap hari, itu akan mendominasi jiwa kita, sehingga jiwa kita, pikiran kita semakin menyadari kebenaran bahwa di dalam roh kita ada kuasa yang besar, ada Kristus yang sudah membenarkan kita, ada di dalam kita. Jika kita dapat membuat kesepakatan terhadap jiwa kita, jika kita dapat membuat jiwa kita bersepakat, pikiran kita, hati kita bersepakat, tahu, memahami bahwa kuasa yang ada di dalam Kristus yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian itu ada di dalam roh kita, maka kita secara kenyataan tubuh kita di alam jasmani kita juga akan mengalami kuasa yang sama.
kita akan menikmati keuntungannya secara fisik. Jadi saat saudara sakit, tubuh saudara sakit, memang jika tubuh kita bercermin secara lihat hasil medis dokter, memang kita sakit, itu benar. Secara kenyataan kita memang sakit, itu benar. Namun saat kita memilih untuk bercermin dari firman Tuhan bahwa sakit penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, penyakitku sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya, dan itu semakin mendominasi diri kita, jiwa kita, maka kita akan mengalaminya secara ajaib di dalam tubuh kita juga. Hal ini juga berlaku di segala area kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam keuangan kita atau hubungan dengan orang lain. Mari kita berkaca dengan firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kita yang sesungguhnya? Jika kita dapat memahami apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, maka kita akan benar-benar hidup dimerdekakan. Oleh sebab itu dikatakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita memahami apa yang terjadi di dalam roh kita, yang Kristus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, menebus kita, menebus hidup kita, maka hidup kita sudah benar-benar sempurna sama seperti Kristus. Dan kuasa yang sama itu kita nikmati, kita miliki, dan kita dapat gunakan untuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Saya berdoa saudara dapat menjadi dimerdekakan, beroleh anugerah, bahwa di dalam Kristus kita sudah diberikan kuasa. Kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Karena apa? Roh kita benar-benar sudah baru. Jadi saat Bapa melihat hidup kita, Bapa melihat roh yang ada di dalam kita. Kita sudah kudus, kita sudah layak, kita sudah benar. Karena siapa? Karena Kristus di dalam kita. Oleh sebab itu kalau kita menjalani hari-hari ini di dalam dunia ini, yang perlu kita lakukan bukan kita Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Jadi sebenarnya kesempurnaan Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita. Kuasa Kristus sudah ada di dalam hidup kita, tinggal kita gunakan. Sama seperti murid-murid pada saat mengalami badai, goncangan yang begitu besar, kemudian Yesus tertidur. Maka murid-muridnya menjadi panik dan pada saat itu tidak tahu berbuat apa-apa dan membangunkan Tuhan dan berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau jika kita binasa?" Lalu kemudian Tuhan bangun, menghardik angin itu dan berkata, menghardik danau itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu kemudian angin itu menjadi reda sekali. Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi saudara, sebenarnya Yesus pun sedang melatih murid-muridnya. Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada danau yang angin ribut di dalam danau tersebut, apa yang harusnya sebagai murid-muridnya lakukan? Hardik. Akhirnya dengan kejadian itu Yesus dapat memberi contoh bahwa saat menghadapi masalah, suruh badai itu tenang, diam. Yesus memberikan contoh di dalam kehidupannya untuk kita rest di dalam Dia, karena kuasa itu sudah ada di dalam kita. Jika kita mengalami masalah badai di dalam dunia ini, kalau kita bisa tetap ada di dalam badai dan kita rest, kita seperti Yesus, kita tidur, kita rest saja. Tapi jika kita terganggu dengan danau ini, hardik danau itu, karena kuasa yang sama di dalam Kristus itu juga ada di dalam mulut kita, ada di dalam saudara dan ada di dalam saya. Hardik angin ribut itu, hardik badai itu, kita hardik, diam, tenanglah. Jadi saat kita mengalami sakit penyakit,
kita berkata bahwa penyakitku sembuh, segala sakit penyakit tidak dapat menguasaiku. Kita yang berkata, karena otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Biarlah kita dimerdekakan, kita memahami karena Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita. Kuasa yang sama itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal apa? Tinggal kita pakai, tinggal kita praktekkan, tinggal kita gunakan. Karena kita tahu Yesus itu benar-benar ada, saudara. Jadi bukan lagi Yesus di sana, lalu kemudian kita minta, Tuhan berikan aku kuasa, Tuhan dalam nama Yesus berikan aku kuasa. Lalu kita doa di sini gitu. Bukan, saudara. Jadi kuasa itu sudah ada, sudah diberikan, sudah diberikan. Sudah di dalamku. Saudara sama-sama katakan, kuasa itu sudah di dalamku. 1, 2, 3. Kuasa itu sudah di dalamku. Oh ya, saudara bisa ketik ya, ketik di kolom chat ya. Kuasa itu sudah di dalamku. Kuasa yang besar itu sudah di dalamku. Kristus di dalam kita, kuasanya di dalam kita. Saat kita pulang nanti ke surga, otomatis kita pulang ke surga bersama dengan Bapa. Tidak ada hubungannya dengan tubuh kita yang penuh dosa, jiwa kita tidak ada hubungannya. Karena kita benar-benar sudah ditebus oleh karya Kristus di kayu salib. Dan kita hidup, menjalani hidup di dunia ini sekarang hanya untuk melakukan praktek firman Tuhan. Kita beritakan Injil, kita ceritakan lebih banyak lagi supaya banyak orang yang juga menerima keselamatan sama seperti kita. Apapun yang menjadi keperluan kita, ayo kita mulai praktek firman Tuhan. Saat engkau berada di dalam kekurangan, kalau kata dunia mungkin ya makanya berhemat, jangan terlalu boros-boros. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang menebar harta akan semakin berkelimpahan, tetapi yang menghemat secara luar biasa akan semakin berkekurangan. Jadi saudara, apapun yang kita alami, kita cari firman Tuhan berkata apa. Saat kita mengalami sakit penyakit, secara medis, oh kita sakit. Mungkin kita berkata, oh iya karena saya kebanyakan terlalu banyak jalan, makanya tulangnya nggak kuat. Atau oh iya karena pola makan saya tidak teratur, makanya saya kena diabetes. Saudara mau memilih memperkatakan yang itu, atau saudara mau mengambil firman Tuhan bahwa segala sakit penyakitku sudah disembuhkan karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus? Mana? Kita tinggal pilih. Kita mau lakukan, pilihlah. Kita mau lakukan seperti yang biasa di dunia ini lakukan, atau kita memilih gaya hidup seperti Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, biarlah saudara dimerdekakan malam hari ini bahwa Kristus sudah di dalam kita, kuasanya ada di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa praktekkan, kita bisa bagikan, dan alamilah keajaiban setiap hari bersama dengan Tuhan. Semuanya pilihan saudara, semuanya pilihan. Kalaupun saudara tetap memilih hidup sebagaimana hidup sebagai orang dunia biasa, juga tidak apa-apa. Tuhan juga tidak meninggalkan saudara. Tuhan ada di dalam saudara. Hanya mungkin yang mendominasi kehidupan saudara adalah lebih banyak informasi-informasi dari luar. Tapi saat kita melekat kepada Tuhan, haus akan firman-Nya, saat kita terus-menerus mendengar firman-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa Injil itu kekuatan Bapa yang menyelamatkan kehidupan kita. Maka hidup kita pasti selamat di tangan-Nya yang luar biasa. Amin. Saya berdoa malam hari ini saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, dimerdekakan, biarlah menjalani hari-hari ke depan kita menjadi merdeka.
kita paham karena Kristus di dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, benar-benar baru, serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Salib Putra mengerjakan keselamatannya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib Putra mengerjakan keselamatannya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Amin. Mari mengangkat tubuh Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan darah Yesus. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali.
Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus, kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dapat mengangkat minyak zaitun. Terima kasih Tuhan untuk minyak zaitun yang Kau berikan bagi kami untuk menjadi tanda meterai bahwa kami adalah milik Kristus. Kuasa-Mu atas minyak ini Tuhan, saat dioleskan kepada yang sakit boleh disembuhkan. Dioleskan kepada segala macam tempat dan barang Tuhan, semuanya dikuduskan, disucikan di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi tanda, kami adalah milik Kristus, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, untuk firman-Mu, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah seluruh Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kami semua dimerdekakan. Kami semua semakin memahami, mengenal Kristus lebih lagi dan mengalami kuasa keajaiban Kristus, kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sakit. Saat ini kami berdoa sepakat terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap rumah tangga Tuhan berikan sukacita. Segala percecokan yang ada Tuhan sanggup memulihkan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi sukacita, damai sejahtera tercurah di atas setiap rumah tangga keluarga daripada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati bisnis dan pekerjaan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkau yang akan memerintahkan berkat yang berlimpah. Engkau datang untuk memberikan kami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam Kristus kami mengalaminya. Berkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menerima berkat di dalam pekerjaan dan bisnis kami Tuhan. Semuanya berhasil, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi yang mengasihimu, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.